Jadi, apa yang tanggapan? Terima kasih kepada semua yang telah membantu. Masalah akhlakul karimah, masalah benar dan salah, masalah kita sampaikan melalui lagu atau misalkan pertemuan ini. Bersama 1 tahun ini bukan bersukacita atas kebajikan yang telah Dewa dapat memberitahukan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi catatan ketika kita bicara soal demokrasi. Lagi, biarkan misalnya demokrasi berjalan bagus. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan satu Indonesia terus berkarya. Putusan dari konstitusi kita dengan amandemen 4 kali ini DPR. Jadi 2 kamar. Kan seperti itu mekanisme rakyat. Nah, ini yang saya pikir menjadi rakyat tadi. Nah, pada periode kedua ini mekanisme kelembagaan masuklah KPU. Di situ kita tanpa ada manipulasi dan tanpa adanya hal-hal yang memang yang kedua kompetisi yang sehat. Kalau kompetisi yang sehat itu betul-betul dijalankan oleh kita semua. Tahu di mana ketika akan menjabat sebagai pejabat KPU, orang ini disebut New Hope waktu itu ya. Jadi dia bukan siapa-siapa. Kang Ade gubernur, saya ingin menjadi wali kota. Saya ini anaknya Kang Ade. Itu tidak boleh mati di wilayah gubernur saya. Itu tidak boleh. Bagaimana dengan Gona? Saya ini wali gubernur. Anak saya mau jadi wali kota. Oke, 3, 2, 1, siap. Satu Indonesia melawan kebangsaan terkait di satu Indonesia ke-7 dan dengan ini ya tentunya kita akan melihat fakta politiknya bahwa proses demokrasi di kita berjalan dengan baik. Walaupun tentunya ada hal-hal yang memang perlu kita kritisi bersama. Misalnya dalam konteks regulasi, misalnya dalam konteks proses pembangunan politik yang ada dalam konteks pemilu itu sendiri. Ataupun memang hal-hal yang memang terkait dengan aktivitas-aktivitas moral hazard atau politik biaya tinggi. Nah, ini yang memang menjadi catatan penting dalam proses perhelatan Pilpres dan Pemilu Legislatif kemarin yang betul-betul kita harus evaluasi. Hal yang memang perlu kita evaluasi ini yang paling penting adalah bagaimana nantinya DPR dan juga pemerintah melakukan upaya-upaya revisi undang-undang pemilu, baik itu terkait dengan soal pemilu presiden ataupun pemilu legislatif. Seperti isu-isu soal bagaimana soal sistem pemilunya, bagaimana mekanisme proses parliamentary threshold, presidential threshold, terkait dengan soal bagaimana electoral prosesnya, dan yang paling penting adalah soal moral hajat, yang itu harus kita kuatkan terkait dengan soal pendidikan politik buat masyarakat. Sehingga tidak ada lagi biaya politik tinggi, tidak ada lagi money politik, tidak ada lagi hal-hal yang memang terkait dengan soal bagaimana proses demokrasi ini betul-betul sangat luar biasa besarnya biayanya. Itu yang memang harus betul-betul kita evaluasi secara bersama-sama. Ya, tentunya dalam konteks aktivitas proses pilkada, kita kan dalam hal ini kita punya ada 381 anggota DPRD. Kita ada 204 yang punya kursi, daerah yang punya kursi yang ada. Nah, ini tentunya kita optimalkan. Untuk apa? Untuk kita juga memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah di tingkat lokal yang ada. Nah, oleh karena itu, kita tentunya dengan segala seleksinya, kita melakukan upaya-upaya seleksi untuk calon-calon kepala daerah yang ada. Jadi pada waktu kemarin kita melakukan upaya-upaya proses seleksi, pendaftaran, elektabilitasnya seperti apa, dan juga penerimaan masyarakatnya juga seperti apa. Termasuk adalah bagaimana peta koalisi yang memang dibangun itu sendiri. Nah, ini yang kita sudah lakukan. Sekarang sudah berproses, sudah melakukan proses pendaftaran kepada KPU.
KPU. Tinggal sekarang adalah bagaimana setelah proses pendaftaran ini adalah bagaimana proses pengawalan ke depan dalam konteks aktivitas-aktivitas pemenangan untuk pilkada yang ada. Nah, kita berkolaborasi baik itu dengan teman koalisi yang ada, karena ini adalah koalisi yang dibangun berbeda-beda antar daerah. Tentunya kita bangun itu untuk proses pemenangan sehingga nantinya pada tanggal 28 November ke depan pada hari H pilkada kita bisa menghasilkan kepala-kepala daerah yang memang itu menjadi bagian dari hasil dari kerja-kerja Partai Perindo seperti itu. Dan tentunya yang paling penting adalah mereka betul-betul sejalan dengan visi misi Partai Perindo. Bagaimana ikut menguatkan Indonesia sejahtera, itu yang memang menjadi poin yang sangat strategis yang penting. Ya berbeda ya antara pemilu legislatif, pemilu eksekutif atau pemilu nasional dengan pemilu lokal atau pemilu kepala daerah. Jadi ini juga harus dibedakan. Kalau memang sistem pemilunya kita sama-sama, eksekutif legislatif misalnya, jadi antara pemilu presiden, pemilu kepala daerah itu karena sama-sama eksekutif dibarengkan, mungkin itu menjadi bagian dari koalisi strategis. Tapi karena ini dibedakan antara pemilu legislatif, pilpres dan juga pemilu kepala daerah, maka saya pikir ini sesuai dengan kearifan lokal. Jadi akan muncul koalisi-koalisi taktis seperti itu. Tapi tetap saja koalisi strategis ini menjadi hal yang sangat penting. Seperti halnya misalnya Perindo sudah masuk ke Kimplus misalnya, ini kan menjadi hal yang bagaimana menjadi koalisi strategis. Tapi kita juga tidak menafikan ada koalisi-koalisi taktis di daerah yang juga harus dibaca sebagai bagian dari kearifan lokal tersebut. Karena kita menghitung bahwa yang harus kita lakukan adalah kemenangan di sana kan. Jadi ini menjadi poin yang sangat penting bahwa kemudian koalisinya dengan siapa, yang penting bagaimana kita bisa memenangkan kontestasi yang ada seperti itu. Pak, mungkin di waktu ya. Perindo itu dukung ini kan ada 4 ya. Mana sih Pak, dan mungkin ada alasannya Pak? Ya, tentunya kami DPP mengeluarkan B persetujuan parpol KWK atau surat keputusan persetujuan terkait dengan pasangan calon mana yang nanti akan kita usung itu di semua daerah yang memang itu ada kursinya atau yang tidak ada kursinya. Khusus terkait dengan Kota Bandung, tentunya Partai Perindo setelah kita menilai, kita melihat, kita mencoba mencermati elektabilitas, peta koalisi yang ada, dan juga hasil dari komunikasi dengan teman-teman di daerah. Saya pikir kita di Kota Bandung kita mendukung pasangan koalisi PKS dan Gerindra. Jadi kita mendukung pasangan Haru Suwandaru dan juga Dani seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan di sini Partai Perindo bisa berkontribusi aktif untuk memberikan pemenangan kepada Kang Haru dan Kang Dani itu sendiri, sehingga kita bisa menjadi bagian dari partai pengusung yang betul-betul menguatkan aktivitas yang ada. Jadi ini juga kita berharap bahwa Kang Haru dan Kang Dani juga ikut aktif bersama Partai Perindo untuk kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi dalam satu payung koalisi yang lebih besar lagi. Tapi yang pasti juga tetap memperhatikan Partai Perindo, dan yang pasti kami juga berharap kepada kader-kader Partai Perindo di Kota Bandung ya juga mengawal hasil keputusan dari DPP, yaitu untuk memenangkan Kang Haru dan Kang Dani di Kota Bandung seperti itu. Lain sedikit. Ya, saya pikir hal yang sangat penting dalam konteks itu selain soal ketokohan, ini menjadi penting sekali adalah elektabilitasnya. Jadi kan kita harus melihat survei kan, oh ternyata memang bagus. Selain itu juga yang memang juga penting selain ketokohan, hasil elektabilitas adalah bagaimana peta koalisi yang ada. Kita juga harus melihat sesuai dengan kearifan lokal tadi yang menjadi bagian dari koalisi taktis yang memang kita lakukan. Itu yang penting. Tapi yang paling penting lagi adalah penerimaan masyarakat. Itu jadi jauh lebih penting. Sehingga dengan seperti itu, maka kerja-kerja politik elektoral untuk memenangkan kontestasi ini saya pikir bisa berjalan dengan lancar dan baik. Jadi ini yang memang poin yang sangat strategis yang kita harapkan kepada para calon-calon. Dan bagi kami Partai Perindo adalah tentunya mereka bisa bekerja sama dengan kami, bersinergi dengan kami. Kami akan mengarahkan segenap upaya yang ada di kami, baik itu kader kami, media, dan lain sebagainya yang kita ingin sumbangsikan untuk proses pemenangan ke depannya. Jadi itu sekali. Tapi bergeser kemudian. Nama saya Ade Rahman, saya menjabat sebagai Ketua Umum di Satu Indonesia Relawan Kebangsaan. Hasil pesan MK tadi dibicarakan juga bahwa proses demokrasi ke depan itu kelihatannya kita punya harapan akan ada kontrol dari masyarakat luas yang memungkinkan kemudian
para penguasa atau yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan di DPR atau di manapun yang bisa membuat keputusan yang bisa mengikat masyarakat luas itu dapat dikontrol oleh masyarakat. Tadi dibicarakan tadi. Gitu. Kemarin masyarakat masih diam, masih belum sampai ke titik puncak atau titik yang sangat boleh dibilang marahnya masyarakat kemarin itu sampai pada titik puncak yang tidak bisa lagi ditekan atau dilarang oleh kekuatan apapun. Jadi itu yang kelihatannya ada nuansa lain ya, nuansa baru yang memberikan satu harapan cerah ke depan bahwa apapun yang diputuskan oleh rejim atau kekuasaan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, itu kemungkinan rakyat akan bergerak gitu. Itu menjadi warning buat para penerus berikutnya, warning buat para pengambil kebijakan berikutnya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi catatan ketika kita bicara soal demokrasi. Sekali lagi, biarkan misalnya demokrasi berjalan bagus.